Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aulia Hanifah Syifa dari kelas 12 IPS 1. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang jurnal penjualan atau disebut juga dengan JJ. Pengertian dari jurnal penjualan. Jurnal penjualan adalah jurnal yang dibuat atau digunakan untuk mencatat semua transaksi penjualan secara kredit, baik penjualan barang dagang maupun penjualan aktiva atau aset tetap, sehingga mengakibatkan piutang bertambah atau piutang di debit. Jenis transaksi dari jurnal penjualan itu ada 3. Yang pertama, penjualan barang dagang secara kredit. Yang kedua, penjualan peralatan secara kredit. Dan yang ketiga, penjualan aktiva lain secara kredit. Pada video kali ini saya akan menjelaskan contoh soal dari jurnal penjualan. Contoh soal pertama yaitu ada transaksi pada tanggal 1 dijual barang dagangan kepada toko idola seharga 2.800.000 dengan syarat 3/10 atau N/30 faktur nomor 251. Transaksi yang kedua, dijual barang dagangan kepada UD Lintang seharga 4 juta dengan syarat pembayaran 2/10 atau N/30 faktur nomor 252. Transaksi pada tanggal 3, dijual barang dagangan kepada toko laris seharga 2.700.000 dengan syarat pembayaran 4/10 atau N/30 faktur nomor 253. Yang keempat, ada dijual peralatan kepada toko barang bekas seharga 2 juta dengan syarat 5/10 N/30 faktur nomor 254. Dan ada transaksi yang kelima pada tanggal 5 atau yang terakhir, menjual kendaraan kantor karena sudah tidak layak pakai kepada toko barang bekas seharga 15 juta dengan syarat 10/10 atau N/30 faktur nomor 255. Berikut ini contoh pengaplikasian pada tabel jurnal penjualan Toko Dewi periode Desember 2021. Jadi cara pengisiannya yaitu tanggal masuk ke dalam kolom tanggal, lalu keterangan diisi dengan nama kreditur yaitu toko idola. Karena yang dijual adalah barang dagang, maka debit masuk ke dalam kolom piutang dengan senilai 2.800.000 dan kredit masuk ke dalam kolom penjualan senilai 2.800.000. Yang kedua, tanggal masuk ke dalam kolom tanggal, lalu keterangan diisi dengan nama kreditur yaitu toko UD Lintang. Karena yang dijual adalah barang dagang, maka debit masuk ke dalam kolom piutang dengan senilai 4 juta dan kredit masuk ke dalam kolom penjualan senilai 4 juta. Yang ketiga yaitu tanggal masuk ke dalam kolom tanggal, lalu keterangan diisi dengan nama kreditur yaitu toko laris. Karena yang dijual adalah barang dagang, maka debit masuk ke dalam kolom piutang dengan senilai 2.700.000 dan kredit masuk ke dalam kolom penjualan senilai 2.700.000. Yang keempat, ada cara pengisiannya yaitu tanggal masuk ke dalam kolom tanggal, lalu keterangan diisi dengan nama kreditur yaitu toko barang bekas. Karena yang dijual adalah peralatan toko, maka debit masuk ke dalam kolom piutang dagang senilai 2 juta dan kredit masuk ke dalam kolom serba-serbi yaitu peralatan senilai 2 juta. Yang terakhir atau tanggal 5, cara pengisiannya yaitu tanggal masuk ke dalam kolom tanggal, lalu keterangan diisi dengan nama kreditur yaitu toko barang bekas. Karena yang dijual adalah kendaraan, maka debit masuk ke dalam kolom piutang dagang senilai 15 juta dan kredit masuk ke dalam kolom serba-serbi yaitu kendaraan senilai 15 juta. Setelah itu, setiap kolomnya dijumlah. Kolom piutang dagang totalnya adalah 26.500.000 dan kolom penjualan totalnya adalah 9.500.000 dan kolom serba-serbi totalnya 17 juta. Kolom penjualan dan kolom serba-serbi digabung jadinya 26.500.000. Jadi debit dan kredit sama dengan debit dan kredit balance karena total debit dan kredit sama yaitu senilai 26.500.000. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf jika masih banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.